Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, matur kiram dumateng para alim, para ulama ingkang tansah kula taati. Dumateng para kiai ingkang tansah kula hormati, wabil khusus sedaya jajaran saking Suriah pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Monodadi, ingkang kula hormati sedaya pengurus jajaran Tarbiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Monodadi, ingkang kula hormati pengurus Lembaga Pendidikan Madrasah Darussalam Kolomayan, sedaya pengurus lembaga di bawah naungan Kecamatan Nahdlatul Ulama Kecamatan Monodadi kang kula hormati, sedaya pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kecamatan Monodadi ingkang samrawuh kang kula hormati ugi lan para hadirin, para pengurus badan otonom baik saking Gerakan Pemuda Ansor, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Jamiatul Quran wal Hufaz ingkang samrawuh ingkang tansah kula hormati. Monggo sareng-sareng kita sepindah melahirkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala dene punapa kula lan panjenengan sedaya wonten dalem menika saged dipun takdir makempal wonten majelis ingkang barokah dalam rangka rutin Lailatul Istimewa. Mugi-mugi karawan panjenengan sedaya raya wonten saking dalem saged beto manfaat beto barokah lan khususipun dumateng kemajuan Nahdlatul Ulama. Amin amin Allahumma amin. Selawat salam mugi katur kunjuk dumateng Nabi Agung, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kang kita ajaken syafaatipun min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Para bapak, para rawuh ingkang kula hormati, antara sudah sambut dalu muga sareng-sareng kita wiwiti acara menika kanthi sang umul kitab mugi sedaya acara ingkang kalampah ingkang sampun diputuskan tagat kelampah saya mulai awal ke akhir. Al-hadiniyah as-shalihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tukang panitia ingkang kalih inggih menika wawasan kalimah thayyibah utawi tahlil kasuwun dipun pimpin inggih menika Romo Yai Hilalidin dumateng panjenenganipun kasumbahaken. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وأزواجه وذريته الصالحين وعباده الطاهرين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لحضرة أبي وأمنا النبيين والملائكة المكرمين لحضرة سيدنا Jam satu kurban dinasti Umar Aliyin wabak yahwal korobah watas tak kurang masalah istilah taklim enama kanu sayulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La hadrati aimati madahib aimatul muhaddisin sadati sujatul muhaddiqin waliyan wa waliyan sebagai anak makan susul awliya qadir al-fidani tatamsab mengwasai awliya tis'a sunan sunnahu ila maqamatul hadrati ya Allah ulama muassisi dari ulama khusus khasa berarti saya sepas wa hasbullah mungkin akwani wa alihi wal akhirina minhum sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terjadi ilat muslimat abaina wa mahatina khafan wa sallallahu alaihi wa ahli badatina ulama ma'mara masyaykhina wa dal wajibati alaina qabla bin adama ila yaumil qiyamah wa naqsus doya terus ulama ranten besar ingkang sampun datang kita sedaya wa barakatuhumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim dimaten toyeklan katuran atur sebahun adi ikhlas ajengipun inggih menika pembacaan hasil bahasa masail ingkang badhe dipersembahkan saestawipun saking pengurus LPM NU Kecamatan Mutiara. Sungguh wis Fauzi mau kenalan aja ya Fauzi. Operator mic yang setengah liput dipun oke monggo kami ketua LPM NU Kecamatan Mutiara. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da fa bismillah syafarihi wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ataqullah wa fi wal izzat. Dumateng para alim ulama, para kiai, para sesepuh ingkang tansah kawula taati. Dumateng jajaran pengurus surya, jajaran pengurus tamfidiyah kang kawula taati, lan dumateng sedanten para bapak kiai,
jamaah Lailatul Istimewa ingkang tansah kawula mulyakaken. Selajengipun tindakan wakil saking rencang-rencang pengurus LDM MWC kawula badhe maosaken hasil saking keputusan hasil masail PJNO ingkang dipunlaksanaken pendak dinten Sabtu Pahing kagem tingkat waktu langsung kemawon kawula wasaken mulai saking Dewan Musyawarah Kiai Haji Ardani Ahmad, Kiai Haji Anji Hasbullah, Kiai Fauzi Hamzah, Kiai Haji Nasaruddin. Untuk tim perumus Kiai Tibul Qayyim, Kiai Ahmad Ihsan, Kiai Muhammad Ali Ramzi, Agus Muafiq Bidil Haq, moderator Ustaz Farid, Notulen Keshenul Milan. Memutuskan soal yang pertama tentang cutting koi. Cutting koi menika menawi wonten ingkang dereng mangertosi salah satu usaha saking pemilik ikan koi untuk mempercantik atau merapikan corak warna atau sisi ikan koi yang mungkin belum rapi sisinya, yang mungkin belum rapi warnanya, akhirnya diusahakan biar rapi, biar lebih cantik, sehingga nanti kalau dijual mempunyai harga jual lebih tinggi. Maka salah satu usahanya itu adalah mengcuttingnya. Lah untuk cara mengcutting koi, salah satunya dipun jelasaken, dipun sebataken wonten diskusi masalahipun. Kawula wasaken salah satu strategi petani dan pedagang ikan koi dalam menaikkan harga ialah cutting koi. Ada beberapa cara yang dipakai dalam proses ini, di antaranya menggunakan beberapa bahan kimia, membius ikan, mengerik bagian-bagian tertentu, dan cara-cara lainnya. Ikan koi hasil cutting biasanya oleh peternak maupun pedagang tidak dijelaskan kepada calon pembeli atau kepada panitia kontes ikan ketika akan ikut kontes. Ini pertanyaan dari LDM MWC Selopuro. Dari diskusi semacam itu, pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum cutting ikan koi dan memperjualbelikannya? Jawab, hukumnya diperbolehkan karena ada tujuan yang benar atau murasakah dan hajat, yaitu memperindah dan menaikkan harga jual serta dilakukan dengan cara yang aman. Adapun untuk hukum memperjualbelikannya juga diperbolehkan dan sah. Akan tetapi jika penjual mengetahui bahwa pembeli tidak akan mau membelikan koinnya dengan harga tinggi, jika ia menyadari ikan koi tersebut hasil cuttingan, maka penjual wajib memberi tahukannya. Dados mengcutting koi niku angsal boten ningali wonten hajat boten dalam mengcuttingnya.
menawi wonten hajat atau hurat sokai, maka dalam mengkating koin itu diperbolehkan. Loh, kenapa timbul pertanyaan demikian? Karena dalam mengkating koin itu kayak ada unsur takdir, ada unsur penyiksaan terhadap hayawan. Cuman dalam kasus ini diperbolehkan sebab mengkating itu hukumnya itu ada hajat, ada tujuan, yang tujuan itu diperbolehkan oleh syarat. Apa tujuannya? Marem, senengi hati kalau ikannya itu baik-baik, senangnya hati kalau ikannya itu terjual dengan harga yang tinggi. Nah, melihat tujuan dan hajat semacam ini, akhirnya mengkating koin hukumnya diperbolehkan. Lah, untuk jual belinya itu nanti jika pembelinya ngerti, tidak tahu kalau ikan itu hasil cuttingan, dan seandainya dia tahu maka nggak akan mau membeli dengan harga yang tinggi, maka bagi si penjual ikan koi hasil cutting wajib untuk memberitahukannya. Kalau tidak memberitahukan, bagaimana? Ini tidak sampai pengaruh pada akad jual belinya, tadi terkena hukum haram mengkating untuk tujuan buruk pada pembelinya itu. Demikian, ini ibarat diambil dari kitab Hawi pertama, yang kedua dari kitab Hasyiatul Qulyubi, yang ketiga dari kitab Radul Muhtar, dan yang keempat dari kitab Tuhfatul Muhtaj. Dirasakan bukan? Tentang kitab Habib bin Syafi'i itu menjelaskan tentang hajat atau gharat syafih yang di akhirnya memperbolehkan untuk mengkating ikan koi. Wa amman nahyu an ta'dibil bahaim fa mahsusun fi ma la gharada fihi, dan kitab Hawi, dan kitab Hasyiatul Qulyubi, farqun lau haksu hayawanin walau disima isyawtihi awit taharruji alaihi aw manwakal bil hajati ilahi ma'ahid alihi. Dan melihat adanya hajat-hajat semacam ini, maka dikembalikan pada permasalahan mengkating koi, itu hukumnya diperbolehkan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tentang fenomena nikah paksa. Jadi ada seseorang dipaksa untuk menikah. Ini lebih jelasnya dijelaskan dalam deskripsi masalahnya. Sebagian ketua RT, sebagai ketua RT sekaligus tokoh agama, ketika Kiai Zahid tahu bahwa ada warganya yaitu si Atun sedang hamil di luar nikah, maka Kiai Zahid meminta Basuki, laki-laki yang katanya menghamili si Atun, untuk menikahinya dengan pertimbangan agar si calon bayi nanti ada yang menafkahi. Karena Basuki diancam akan dilaporkan polisi jika tidak mau menikahi si Atun, akhirnya Basuki menikahi Atun. Ini pertanyaan dari LBM MWG Serengat. Untuk pertanyaannya, benarkah tindakan yang dilakukan Kiai Zahid, yaitu memaksa Basuki menikahi Atun dengan pertimbangan tersebut di atas? Jawaban: dibenarkan demi kemaslahatan yang lebih besar, diantaranya demi menutupi aib keluarga dan nafkah anak. Soal ini bermula dari si Basuki menzinai si Atun. Lah, kabar ini masyhur di kalangan masyarakat, kemudian didengar oleh tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu ketepatan jadi ketua RT. Akhirnya untuk menghindari adanya aib yang akan diketahui, si tokoh masyarakat tadi mendatangi Basuki untuk menikahi si Atun. Kalau nggak mau menikahi, maka si Basuki akan dilaporkan ke polisi.
Nah, tindakan Kiai Zahid sebagai tokoh masyarakat demikian dibenarkan apa tidak? Menurut fikih jawabannya dibenarkan. Kenapa? Karena perbuatannya si Basuki termasuk perbuatan yang dolim. Perbuatan yang dolim. Nah, Kiai Basuki kalau mengerti kalau perbuatan itu adalah perbuatan yang dolim, mendolimi siapa itu? Si perempuan yang dizinai, merusak nama baik keluarga dari perempuan yang dizinai, maka dia nggak boleh tinggal diam. Dia maka harus bertindak. Salah satu tindakannya itu tadi memaksa untuk menikahkan Basuki dengan si Atun. Kalau tidak mau ya dilaporkan. Nah, semacam ini dalam rangka untuk menutup aib atau nama baik daripada keluarga si Atun. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan semacam ini akhirnya tindakan Kiai Zahid dibenarkan. Demikian ini mengambil keterangan dari kitab Syarhul Minhaj Saniyah dan kitab Asnal Maghorib. Kemudian untuk pertanyaan yang B dari deskripsi yang tadi, adakah perintah agama kepada laki-laki yang berzina untuk menafkahi anak hasil perzinahan? Terus anak yang dihasilkan dari di luar nikah itu kan nasabnya pada si ibu. Ini menurut Syafi'iyah. Kalau nasabnya pada si ibu, berarti kan nafkahnya itu tidak pada laki-lakinya tetapi pada si ibunya. Akhirnya karena mengingat pertanyaan yang pertama itu menikahkan Basuki pada si Atun untuk dia nanti ada yang menafkahi si anak yang akan dilahirkan tadi, akhirnya muncul pertanyaan yang kedua, adakah dalam fikih itu, dalam Islam, nafkah anak zina dibebankan pada si ayah, si zaninya? Nah, itu jawabannya ada menurut sebagian ulama madhab Maliki. Sebab yang dibuat pegangan di Indonesia kan 4 madhab itu, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Semisal dari Syafi'i tidak ada, maka pindah pada selainnya Syafi'i. Dan di sini ditemukan dari madhab Hanafi ada yang membebankan nafkah anak zina pada si ayah, bukan pada si ibu. Lamatan itu pendapat ibarat dari kitab Fathul Bari. Ngeten, wastadalla Batul Malikiyah il anqol fakanat tilkal nisbati sahihatan fayalzamu ayyajriya bainahuma ahkamul nubuwah wan nubuwah kharaja atawarusu wal wala'u bidalilin fabaqiya ma'ada dalika ala hukmihi. Jadi anak yang dihasilkan di luar nikah, menurut Batul Malikiyah tadi masih menetapkan hukum-hukum ubuwah dan hukum-hukum nubuwah, mengecualikan hak tawarus dan hak wala yang bidalil. Lah, untuk selain tawarus dan wala, maka hukum ini masih terlaku antara anak sama bapak hasil zina tadi. Diantaranya adalah nafkah. Nah, itu pengambilan dari kitab Fathul Bari. Kemudian untuk pertanyaan yang C dari deskripsi masalah fenomena nikah paksa tadi, apakah pasangan tersebut di atas mempengaruhi keabsahan pernikahan Basuki? Jawab, tidak berpengaruh, karena tindakan di atas tidak dianggap sebagai pasangan atau ikrah menurut syarat, sehingga pernikahannya tetap dianggap sah. Jatuh Basuki dalam menikahi Atun itu dalam deskripsi kan atas paksaan tokoh masyarakat. Nah, mestinya dalam nikah itu syaratnya tidak ikrah, tidak dipaksa. Nah, ini kok dipaksa? Akhirnya muncul pertanyaannya, sah apa enggak pernikahan Basuki itu? Nah, jawabannya sah. Kenapa sah pada kata paksaan? Sebab paksaan tersebut tidak tergolong ikrah, tidak tergolong paksaan menurut syarat.
Loh, kenapa kok tidak tergolong ikroh atau paksaan menurut syarat? Sebab paksaan yang dilakukan oleh Pak Kiai tadi adalah paksaan yang hak, bukan paksaan yang dulman. Jadi melaporkannya Kiai atas perbuatannya Zaid menzinai Atun pada polisi itu adalah perbuatan yang hak. Loh, sebab apa? Sebab perbuatan itu adalah perbuatan yang dolim. Nah, ketika perbuatan itu dolim diketahui oleh Kiai, kemudian sama Kiai kok dilaporkan pada yang berwenang, maka itu adalah perbuatan yang hak, bukan perbuatan yang dolim. Akhirnya ucapan Kiai tadi tidak tergolong ikrar, sehingga tidak mempengaruhi pada sah dan tidak sahnya akadnya Basuki dengan si Atun. Menikah pengambilan dari kitab Fathul Wahab. Lajeng soal ketiga tentang zakat dagang bagi pengusaha. Deskripsi perniagaan atau perdagangan adalah salah satu jenis usaha yang harus dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi syarat, baik dalam bentuk perdagangan barang atau jasa. Pada realita yang ada, banyak jenis-jenis usaha yang perlu diperjelas apakah termasuk perdagangan tijarah atau bukan. Di antaranya adalah pengusaha jasa angkutan atau rental mobil, penjahit, pengusaha jasa pembajakan sawah menggunakan mesin. Yang perlu dipertegas dan diperjelas adalah status mobil, status mesin jahit, dan status mesin bajak atau lugu sebagai objek usaha urut tijarah ataukah sebagai alat dalam bekerja untuk menghasilkan uang atau alatul khirfah, alat bekerja. Pertanyaannya, apakah usaha-usaha tersebut termasuk tijarah yang wajib dizakati? Usaha rental mobil, usaha jahit, usaha mesin bajak itu apakah wajib dizakati? Jawaban, tidak termasuk harta tijarah dagangan, sehingga dari sisi zakat tijarah tidak wajib dizakati. Datas mobil untuk angkot, mesin jahit untuk disewakan untuk bekerja, kemudian mesin bajak mesin itu untuk disewa-sewakan. Nah, barang-barang itu apakah wajib dizakati? Jawabannya, mengingat barang-barang itu bukan urut tijarah, bukan barang-barang dagangan, maka dalam sisi tijarahnya barang-barang tersebut tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, sebab tidak terjadi takliful mal di situ. Demikian ini pengambilan saking kitab Tuhfatul Muhtaj sepindah nomor kali saking kitab Fatawi Al-Indiyah. Jadi soal pun wonten tiga ingkang sampun dibahas dan Rasul Rinci nyebutan udan lawu kalian sangat kulon. Selanjutnya pengawasan kitab Ihya ingkang badhe diwaos ini pengen kawula Al-Mukarram Kiai Muhammad Fahri. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul maktubah iki nerangaken fadilahipun salat 5 waktu, salat wajib 5 waktu. Qala Allah Ta'ala, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqudah. Sungguh salat niku
bagi orang-orang yang beriman niku suatu kewajiban kita niku ay mafrudun, jadi diwajibkan mauqutan ay muqaddaran waktuha fala tu'akhkharu anhu. Jadi empun napa niku wau dibatasi dengan waktu-waktu. Alhamdulillah iki MWJ gitu enten tim falakiyah, jadi mboten bingung masalah waktu sholat. Jadi sholat niku nggih kedah tahu masuk waktunya sholat. Lek dereng manjing sholat kok sholat umpami dereng isya manjing isya nggih mboten sah. Sami kalih mengakhirkan itu hukumnya sami haram. Tapi lek sing kodok niku nggih tetep sah, tapi lek sing napa niku wau mendahulukan waktu sholat niku mboten sah. Sebab syaratipun sholat kedah masuk waktu sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khamsu sholawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. Sholat 5 waktu ini diwajibkan oleh Allah bagi semua hamba. Faman jaa bihinna wa lam yudayyiq minhunna syai'an istighfafan bi haqqihinna kana lahu indallahi 'ahdun ay yudkhilahu al jannah. Sinten kemawon ingkang melaksanakan sholat 5 waktu dan gak menyia-nyiakan sedikit pun dari sholat itu dengan meremehkan hak-haknya, maka dia berhak mendapatkan janji dari Allah, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi itu berarti pasti masuk surga. Ya, tapi ya, sholatnya kita ingkang sah, ya, sah. Ayyudhilahu al-jannah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi Gusti Allah itu pasti menepati janji-janjinya. Berarti tiang akan melaksanakan sholat 5 waktu secara benar-benar, maka dia mendapatkan janji saking Gusti Allah yang menika dimasukkan dalam surganya Allah. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi 'ahdun in sya'a adabahu wa in sya'a adkhalahu al jannah. Sebaliknya yang akan boten melaksanakan sholat 5 waktu, maka dia enggak berhak mendapatkan janjinya Allah, yaitu dimasukkan dalam surga. Nah ini terserah Allah mau disiksa ataupun mau dimasukkan ke surga. Tapi kalau yang di atas tadi niki pasti masuk surga, niki boten pasti. Jadi napa niku wau ingkang boten melaksanakan sholat 5 waktu niku boten dapat janji dari Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam masalus sholawatil khamsi kamasali naharin azbin ghamrin bi babi ahadikum yaktahimu fihi kulla yawmin 5 marat fama taruna dzalika yubki min darani qala la syai'. Kanjeng Nabi dawuhaken sholat 5 waktu niku disamakan dengan sungai yang jernih yang ada di depan pintu kalian semua, yang mana mau masuk ke rumah niku berenang teng mriku atau napa niku basuh teng mriku selama 5 kali, sehari 5 kali. Kanjeng Nabi tanya datang para sahabat, kira-kira si enten kotoran apa mboten? Jadi sehari napa niku wau mandi 5 kali atau membasuh 5 kali. Lah saya para sahabat dawuhaken mboten Kanjeng Nabi mboten enten kotoran. Terus lajengipun Kanjeng Nabi dawuhaken malih fa inna sholawatil khamsa tudhibudz dzunub. Sholat 5 waktu niku saged membersihkan kotoran seperti halnya kama yudhibu alma, seperti halnya air bisa membersihkan adana, kotoran. Jadi kalau sholat itu sama-sama bisa membersihkan seperti halnya air,
sama-sama dalam membersihkan, tapi kalau sholat ini membersihkan dosa-dosa kita, kalau air ini membersihkan dari kotoran-kotoran dohir. Dawe kanjeng Nabi malih inna sholawati kafaratun lima bainahunna majtunibat al kabair. Sholat 5 waktu ini melebur dosa-dosa di antara sholat. Diumpami jenengan mau sholat maghrib, ya. Terus ketika perjalanan mriki ningali maksiat, ningali yang setri tapi nopo bener sengaja. Niki mengke upami sholat sama sholat subuh. Nah niki pun dilebur dosa-dosa. Tapi dengan catatan dosa niki mboten dosa besar, dosa kecil. Di majtunibat al-kabair, selagi dosa-dosa besar itu dihindari. Kalau dosa besar itu nggih kedah damel taubat. Ibaratnya upama kotoran teng awak niki kan kotoran hanya cukup dengan air bisa hilang, ada kalanya kotoran yang harus pakai deterjen, begitu pula dosa. Jadi dosa niku saged diresiki damel wudu enten, damel salat wonten enten sing boten saged kecuali dengan taubat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bainana wa bainal munafiqina suhudul akamah was subhi la yastati'unaha. Perbedaan di antara kita dan orang-orang munafik. Orang munafik niku zahire Islam tapi atine mboten. Suhudul akamah was subhi la yastati'unaha. Jadi melaksanakan tentang hadis itu niku napa niku wau sholat berjamaah yaitu isya dan subuh. Jadi menghadiri jamaah sholat isya dan subuh. Niki kalau orang-orang munafik ini berat, nggak mampu melaksanakan sholat jamaah isya dan sholat subuh. Fadilah sholat isya kali sholat subuh. Jadi like sholat jamaah isya niku kados dene napa niku wau sholat setengah malam dibagi dua, sing setunggal subuh niku ada setengah malam yang kedua. Berarti sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah niki sama seperti sholat semalam subuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man lam yaqwa wa huwa mudayyi'u lis-shalat lam yaqbalillahu bi syai'in min hasanihi. Sinten kemawon ingkang bertemu dengan Gusti Allah berarti niki ninggal sedo wa huwa mudayyi'u lis-shalat yang baik menyanyiakan sholat boten melaksanakan sholat lam yaqbalillahu bi syai'in min hasanihi, maka Allah tidak napa niku wau menganggap semua kebaikan-kebaikannya. Walaupun toh ahli sedekah, ahli zakat, haji ping 1000, tapi boten melaksanakan sholat niki enggak dianggap ibadah-ibadahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shalatu imaduddin wa man taraka faqad hadamaddin. Salat itu bagaikan tiangnya agama, pondasinya agama. Barang siapa meninggalkannya maka dia merobohkan agama. Jadi kuat mboten agama niku kantun teng salat. Wa suila sallallahu alaihi wasallam ayu amal afdal. Amal nopo kanjeng Nabi ikan paling sae? Qala as-shalatu li mawaqitiha, yaitu salat di dalam waktunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man hafadha ala khamsi bi kamali tuhuriha wa mawaqitiha kanat lahu nur wa burhanan yaumal qiyamah. Sinten ingkang menjaga salat 5 waktu dengan menyempurnakan sesudinya dan dilaksanakan di waktunya, maka di hari kiamat dia mendapatkan cahaya dan mendapatkan tanda. Wa man do'ayaha wa man doya'aha khusira ma'a fir'aun wa haman. Tapi sinten kemawon ingkang menyia-nyiakan salat 5 waktu, maka dia akan dikumpulkan dengan Fir'aun dan Haman. Haman itu bupatipun Fir'aun. Dawuh Kanjeng Nabi malih miftahul jannah as-shalat.
Jadi kuncine swarga niku salat. Jadi pun ajeng mlebu swarga kuncine lali ya boten saged. Qala aftaradallahu ala khalqi pada tauhid ahabba ilaihi minas shalah. Gusti Allah boten mewajibkan datang makhluk sasampunipun tauhid ingkang paling dipermeni dening Gusti Allah melebihi daripada salat. Jadi salat niku paling digemeni kali Gusti Allah. Buktine dalam memfardukan salat 5 waktu Allah langsung nimbali kanjeng Nabi. Jadi boten langsung boten lewat malaikat Jibril tapi langsung kanjeng Nabi. Wis cerita tentang Isra Mi'raj. Walau kana sa'ahabballahu ilaihi minha la ta'abbada bi malaikatahu fa minhum raqiun wa minhum sajidun wa minhum qa'imun wa qa'idun. Dan sesuatu law kana sa'ahabbu ilaihi, kalau ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, maka sesuatu itu akan disuruh oleh malaikat disuruh untuk melaksanakan sesuatu itu. Lo eten malaikat itu sing tugasnya mulai diciptakan sampai yaumul kiamah itu rukuk terus, enten sing sujud terus, enten sing ngadeg terus, enten sing lungguh terus. Lah kita niki semuanya itu ada di sholat 5 waktu. Fadilah sholat 5 waktu. Semoga kita semua bisa menjaganya sehingga kita mendapatkan janji Allah, yaitu bisa masuk surganya Allah. Nah, udah ini wingi niku sepuluh niku Pak Sedul mawon nanti ringkas teman-teman. Tapi terpaksa kersane kompak yang kalih. Nggih pun manut mawon kula. Orang laku ikut nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten pemkuasaan hasil Basu Masail lan pengawasan kita kami Makaten pengurus LPMNU Lembaga Basu Masail katuran matur sembahipun. Alhamdulillah, monggo kita lajengaken acara salajengipun inggih menika sambutan sepeda tausiah saking Rois Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kalimantan Nagati. Niki wau Pak Hadi Priyanto niki wau rawuh tapi izin nderekaken kegiatan wonten luar kota saking lembaga nipun. Panjenengan niki wau sampun tidak nyuwun ngapunten dengan sakata-katalipun boten saged matur dangu wonten mriki kawula ingkang nyampaiaken nyuwun ngapunten dengan sakata-katalipun. Dumateng Romo Yai Kiai Ahmad Saroni kawula sembahken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirul kiram, para alim ulama, para kiai, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar, panjenengan Gus Fauzi sebagai Hakim Suriah cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar, seluruh pengurus Majelis cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan terdiri dari
Mustasyar, Suriyah, Tanfidiyah dan lembaga yang dirahmati Allah Ta'ala, pengurus ranting Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Wonorejo dan juga pimpinan anak cabang badan otonom daripada Jamiah Nahdlatul Ulama Wonorejo, baik Ibnu maupun Ansor. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sangat kempal wonten ing majelis ingkang barokah, wonten ing madrasah diniyah Darussalam Kamekan. Mudah-mudahan kumpul kita sami dalam rangka memban amanat dari Allah Ta'ala untuk menyelamatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benar-benar kita semua yang nanti di alam akhirat oleh Allah dijadikan satu tempat di surganya Allah SWT bersama para syuhada, para sholihin. Allahumma amin. Para hudabul ummah yang dirahmati Allah Ta'ala, boten tausiah boten ini Pak. Si tausiah itu ngaji nih tausiah ngaji nih. Para hadirin ummah yang dirahmati Allah Ta'ala, saderengipun itu ketua Tanfidiyah Istiqlal dari akan ziarah datang Jawa Tengah. Allah mau doakan muga-muga beliau beserta jamaahipun berwarga salamah hasil maksud dan itu kebanggaan kita sami. Al-Fatihah. Para hudabul ummah ingkang Qur'an. Dalam ini kita melaksanakan program-program daripada Jamiah Nahdlatul Ulama. Permila kita derek melaksanakan amanat konferensi periodik tahun 2021-2026. Di antaranya adalah kita menghidupkan semua lembaga agar supaya ke depan kader-kader daripada Jamiah Nahdlatul Ulama ini nanti benar-benar kader-kader yang tahan banting, kader-kader yang mumpuni, bisa menyelamatkan masyarakat dan warga Jamiah Nahdlatul Ulama khususnya di Kecamatan Wonorejo dari paham-paham yang bertentangan dengan paham Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah untuk periode 2021-2026 nanti kathah sangat kader-kader. Dan alhamdulillah kelihatannya semua jalan. Cuma Allah nuwun sewu dumateng semua kader-kader yang kita mau orbitkan, kita angkat, pilih dia palingnya amanat itu sampai silat dan harus yang tatak namanya. Jadi sudah kalau sudah dipanggil di depan ya ngaji harus di depan itu jangan minggir-minggir. Pumpung sing sepuh tasih enten, pumpung sing sepuh tasih enten. Dengan harapan kesuwi makin ke depan setelah sing sepuh-sepuh niki pun boten enten, semua kader-kader sudah bisa
dipertanggungjawabkan dan benar-benar sudah siap untuk menjadikan uswah hasanah bagi masyarakat. Para bapak, para hadirin, dan juga alhamdulillah kalau inginane akad ukur dari lembaga dakwah semua dai atau daiyah atau mubaligh yang ada di Kecamatan Rondadi sampun dipun kumpulaken, insyaallah mangke segera dipun laksanaken rolling daiyah se-Kecamatan Rondadi. Suatu misal mungkin dai atau balik yang biasa ngaji di Kunir mungkin lain kali dibawa ke Jaten, dibawa ke Tambun Aku, Dawarjo dan seterusnya. Oleh sebab itu, kalau nyuwun dumateng semua pengurus ranting Nahdlatul Ulama yang ada di desanya masing-masing, nanti setiap ada kegiatan-kegiatan pengajian, khususnya lembaga dakwah sudah koordinasi dengan pimpinan muslimat yang ada di rantingnya masing-masing. Tolong untuk pengurus ranting dimanapun berada, ada kegiatan pengajian-pengajian, kula suwun dari pengurus ranting siap rawuh menghormati daripada dai-dai yang akan dikirimkan ke tempat panjenengan nanti. Ini sangat diharapkan. Ampun ngantos yang ada di ranting ada pengajian muslimat, terus pimpinan ranting tidak, pengurus ranting tidak ngerti, bahkan malah tidak rawuh. Nah, dikandung maksud tersebut, dikandung maksud itu kita mengorbitkan kader-kader, anak-anak muda yang akan meneruskan perjuangan daripada Sahabat ini sakit berhasil. Kalau ingin akure saking dai-dai ya, lah teko terus jari ini kok sukan dan sebagainya. Kula suwun dumateng para dai para dai pamanipun sakit munir dikirim Jaten. Ora sampe di, ora sampe miris ngono lho. Kok nunak-nunak kader kok nunak betul oleh. Harus kapanpun dimanapun ditugaskan diamanati harus selalu siap. Harus selalu siap. Artinya di pundak panjenengan semua ini adalah Nahdlatul Ulama di Kecamatan Rondadi ini akan tumbuh besar, akan subur dan paham selain daripada Nahdlatul Ulama akan sulit masuk di Kecamatan Rondadi. Para putra rumah kan boleh Allah, termasuk juga dari lembaga pendidikan. Dari lembaga pendidikan Pak Jani, hari makin tolong juga benar-benar terus kita giatkan gimana pendidikan-pendidikan yang telah kita miliki di Wonodadi ini benar-benar tidak ada warga di Wonodadi atau anak-anak Wonodadi ini yang tidak sekolah di sekolahnya Nahdlatul Ulama. Semua sekolah-sekolah yang kita miliki, mari kita berikan semangat untuk benar-benar menjadikan sekolah-sekolah pendidikan yang sangat bisa didambakan oleh warga Nahdlatul Ulama. Ingkang saprosipun
kaitan pun kalian hasil musyawarah daripada jamiah pengurus Majelis Cabang Nahdlatul Ulama Jamud tadi, kaitan pun kalian harlah Nahdlatul Ulama. Dipun sepakati peringatan hari ulang tahun Nahdlatul Ulama untuk tahun ini kita ambil dengan hitungan hijriyah yang mayoritas di kalangan kita sendiri lupa dan tidak tahu, boten ngerti lah, boten bahkan pengurusnya pun boten ngerti. NU ini tahun ini dilahirkan di bulan apa? Tahun pinten. Sekarang harlah keberapa? Kalau kita hitung hijriyah. Oleh sebab itu, nah ditekoni NU tahun lahir kapan? Tahun 6 Hijriah yang tahun piro? Boten sumrah. Oleh sebab itu, ini jika diinstruksikan oleh pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul tadi, masing-masing tempat ibadah baik masjid maupun mushola, tempat-tempat pendidikan untuk ini nanti serentak mengadakan peringatan tahun baru Hijriah, peringatan Hari Nahdlatul Ulama dengan hitungan Hijriah, yaitu Nahdlatul Ulama dilahirkan bulan apa? Tanggal, tahun, tahun berapa? Jadi kalau NU dilahirkan tanggal 16 Rajab 1344, sekarang sudah usia 99. Nah kalau ingat rapat pengurus harian itu disepakati, jadi nanti serentak malam 16 setelah sholat isya, semua tempat-tempat pendidik, tempat-tempat ibadah baik masjid maupun musola mengadakan kegiatan dalam rangka harlah Nahdlatul Ulama yang ke-99 dengan hitungan hijriyah atau komariah. Adapun pelaksanaan bahkan panjenengan, yang penting pada hari itu kumpul dan juga diharuskan untuk membuat banner agar supaya masyarakat itu tahu. Tidak pentingnya tanggal 6 tidak, tapi ngerti-ngerti. Oh iya bener tanggal 16 Rajab tahun 1344 saiki ke 99. Ini masyarakat belum tahu. Terserah panjenengan mangkil emas kegiatan di masjid atau di mushola. Mungkin ada yang istighosah, mungkin yang ada baca berjanji. Baca berjanji apa dulu tuh aku hayang terus rakal yang Nabi salam terus langsung dicikok burine monggo. Terus mangan-mangan monggo, rasa mangan gitu monggo. Mungkin ada yang sholawatan, mungkin yang ada baca Quran dan sebagainya, maka akan menjadi semua. Ini yang diharapkan semua masyarakat akan benar-benar tahu, bukan hanya tahu yang dengan tahun Masehi, tapi benar-benar paham dan ngerti bahwasanya Nahdlatul Ulama dilahirkan hitungan hijriyah adalah tanggal 16 Rajab 1344 sampai sekarang sudah 99, mendekati tahun depan adalah satu abad. Adapun yang di tempat-tempat pendidikan yang sore atau malamnya tidak masuk, kalau diniyah ini kan masuk, jadi masuk dari ini, dan dari sakit misalnya. Di tempat-tempat pendidikan yang formal itu diinstruksikan, bukan dihimbau ini,
diinstruksikan pagi harinya mengadakan peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-99 di tingkat MI, tingkat SD, tingkat SLTP dan lain sebagainya. Itu pagi hari. Kalau nanti pengurus ranting yang ada di Kecamatan Rolati dipun suwun hadir pada acara-acara harlah, baik itu yang untuk malam harinya maupun yang untuk pagi harinya yang ada di tempat pendidikan-pendidikan itu. Ojo sampai pengurus ranting madrasah atau sekolah ini punya kegiatan pengurus ranting ini tidak ngerti, jangan sampai. Jadi hari lahir kan 1 tahun sekali begini. Ya kebangetan nggak orang tinggi yang rakyat ini atau yang madrasah itu tidak datang itu kebangetan. Ini. Terus kita sekalian harus benar-benar jadi satu. Ya, kita yang bagian lapangan, para guru-guru yang bagian agar supaya benar-benar ya, kita sambung antara pengurus ranting Nahdlatul Ulama dengan pendidikan. Para bapak, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dibagi kita nyuwun nasihat-nasihat saking pengurus cabang. Mungkin kalau betul perlu materi kata, mungkin ada tambahan-tambahan saking ketua Tanfidiah, baik itu bagian yang ada hubungannya dengan pendidikan dan lain sebagainya. Nanti kalau suriah itu betul sambutan. Suriah itu mereka tekok nyuwun pirsa kontrol kalau pengurus-pengurus Tanfidiah itu sama bagian konti program-program panjenengan masing-masing ketua itu rois suriah kita menyuwun pirsa. Lah urung arek perintahnya pun dan dilaksanakan ngoten Pak Surya. Nggih sementara ngoten yang saya aturaken sekali lagi kami mohon dumateng pengurus ranting nanti sewaktu-waktu ada kegiatan pengajian muslimat yang dai-daiyahnya sudah dikoordinir oleh lembaga dakwah, tolong untuk pengurus ranting sambung dan sekali lagi kami mohon sing para dai-dai ini ojo sampai minder Kang Fahmi dan sebagainya memang waktu tugas di depan ya di depan dan ini nanti di kandang maksud gimana. Jadi minimal pertama dikenal masyarakat dengan susi kan penaen dan dana awal diri lebih dan dana awal diri susi pun malah ayo juga membaca khotbah dalam tahlil monas gampang mawon tugasnya baca khotbah apa itu mau khotbah dan sebagainya diimam dan sebagainya. Ini yang kami harapkan. Mungkin sekali lagi itu saja yang bisa saya sampaikan. Wonten khilafipun wa'punten wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saja sampai. Makaten saking sambutan saking Suriah. Dumateng Romo Yai Kiai Haji Ahmad Sahroni katuran matur sembah nuwun. Para bapak, para rawuh monggo kita tingkataken acara salajengipun menika koordinasi dan musyawarah. Samangke menawi wonten usulan baik menapa mawon saking ranting, saking lembaga, monggo mangke mumpung niki kang rawuh niki pas kathah monggo lomba tingkat MI kelas 1 2 3 dalam rangka Harul Eko. Nggih, berteman di MI Darussalam. Darussalam ikatan atau nggih, ikatan nggih. Ini kita bahas malih rutin Lailatul Ijtima ulang ngaji
nggih. Bertempat wonten giliripun wonten ranting salam nggih. Ranting salam. Mangke batu saking salam nikatan. Monggo mangke saged dipun tindak lanjut iki. Pak Ciropi siap nggih? Salam. Komplonganipun niku tasik dibekak niku Pak Boy wis punya masih lali-lali kaya kula. Nggih, terus selain itu istimewa niku wonten infak seikhlasnya kurang lebih 10.000. Nek mboten niku nggih mboten napa. Itu samar ora wani muda. Alhamdulillah acara itu simak sampai berangkat kami saya baripun acara samangke nek badhe wonten ingkang dipun takon-takon dipun konsultasikan mangke jagungan wonten mriki mboten napa-napa. Iki buka ngantos jam 1:30 mangke siap nggih. Niku. Terus namake wedalipun kesan boten dangu nek badhe saking ramping badhe konsultasi kayakipun mungkin lembaga wakaf mumpung hadir sedaya persoalanipun mangke saged langsung kemawon utawi badhe mungkin usul mangke saged secara personal mangke berjalan nggih. Alhamdulillah monggo kita tutup bicara Walutus Bima. Kaula saking bawa acara wonten pikiran langkung nyuwun pangapunten ingkang sakata-katahipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa maktub kasuwun Romawi Fauzi Hamzah. Berilah di syafaat Rasulullah di syafaat Al-Quran Al-Azim di kulitnya di syafaat Al-Quran Al-Hajat Hadrati Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi min al-muslimin wa ali kulli ma asyhadu ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa bi'sati yaumiddin wa sanaqasa jami'i mu'assisi jami'ah Nahdlatul Ulama Ausan khosok man asasa jami'ah Nahdlatul Ulama fi hadal makan fi hadal Korea Ausan khosok studio Turia saking lembaga pendidikan apa ini Darussalam ingkang sampun rumili wabil khusus panjenengan Buya Lutfi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لنا ما تعسر علينا من أمورنا وقنا في الآخرة اللهم بارك لنا فيما اجتمعنا في هذا المجلس اللهم بارك لنا فيما اتفقنا في هذا المجلس برحمتك أرحم الراحمين اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلط أعداء إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على جنان الخلد اللهم طلقنا بما رزقتنا واقسمنا من حيث نهيتنا ولا تحوجنا إلى ما أغنيته عنا واحشرنا في زمرة أمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم
وبكأسه فاسقنا ومن معاصيك جنبنا وعلى التقوى أمتنا وللذكر ألهمنا ومن ورثة جنة نعيم فاجعلنا وأسئدنا ولا تشقنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا وولدا صالحا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. Kemudian acara ini ramah tamah, monggo kangge panitia